adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kita ulangi ya adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, pada saat ini kita akan merayakan Natal. Hari ini 25 Desember tahun 2021. Nah, adik-adik, dengan tema Saya Mau Menghasilkan Buah. Nah, ibadah kali ini akan dipandu oleh Sekolah Minggu Gereja Kibait Klasis Parepare. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya persilakan adik-adik untuk berdiri dan kita mengangkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, karena Allah kita itu Allah yang luar biasa, Dia yang bertahta dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu adik-adik tetap berdiri dan kita mengangkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja dengan penuh sukacita. Katakan sama-sama, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Doa votum akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mesak Sumikriri. Kepada hambanya dipersilakan. Oke, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dari permulaan sampai pada berakhirnya perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja Kibait saat ini, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Nubuatan kelahiran Yesus Kristus terambil dari Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pengenapan kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu di pagi hari ini untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan segenap anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam lingkup Gereja Kibait. Terima kasih Tuhan, satu semester di dalam pendidikan mereka Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati mereka. Kami percaya semuanya itu boleh dilalui hanya karena kasih dan penyertaan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami boleh bersama-sama merayakan Natal di tahun 2021 ini, sekalipun kami masih berada di masa pandemi, tetapi kami bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan untuk sukacita Natal yang Tuhan masih izinkan kami boleh rasakan, kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami ini. Dan kepada Tuhan
di kesempatan ini kami datang berdoa, mempersembahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu Tuhan, di dalam menjalani masa liburan mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Tuhan memelihara mereka, sehingga dalam menjalani masa liburan yang ada, mereka menjalani masa liburan dengan baik. Bahkan memberkati mereka ya Tuhan, di dalam berbagai kegiatan mereka. Biarlah kegiatan-kegiatan yang ada boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati yang di dalam pendidikan, Tuhan kiranya Engkau terus anugerahkan kecerdasan, kepandaian, terlebih berikan keberhasilan bagi mereka yang masih dalam masa bermain. Tuhan kiranya Engkau pelihara dan lindungi, sehingga dalam masa bermain boleh menikmati kasih sayang daripada Tuhan. Bahkan berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, di dalam pertumbuhan mereka, biarlah pertumbuhan mereka boleh berjalan secara seimbang, baik karakter mereka, mental, dan kerohanian mereka boleh bertumbuh dengan baik, dan biarlah di situ nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berkati anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan mereka, biarlah mereka senantiasa menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, mempermuliakan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dari kecil boleh diajar untuk mengenal dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memberkati orang tua yang ada, biarlah mereka juga boleh diberikan kesabaran di dalam mengarahkan dan membina anak-anak sekolah minggu Tuhan yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan mereka. Begitupun dengan guru-guru sekolah minggu yang ada dalam jajaran gereja Kibait. Tuhan memberkati kami bersama-sama, berikan rasa tanggung jawab sehingga kami benar-benar melayani Tuhan di bidang sekolah minggu, dan biarlah setiap anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan kami boleh bina dengan baik, mereka bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Memberkati pengurus sekolah minggu dalam gereja Kibait, Tuhan kiranya Engkau menolong sehingga pengurus yang ada terus dipakai oleh Tuhan di dalam mengarahkan, bahkan di dalam mengurus persekutuan sekolah minggu di jajaran gereja Kibait ini. Memberkati pula ya Tuhan kondisi bangsa dan negara kami, biarlah dipulihkan di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh pulih dan kami kembali menjalani kehidupan kami dengan baik. Anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh kembali menjalani pendidikan mereka, mereka hadir di sekolah, tidak melalui online lagi, dan biarlah itu semua membawa sukacita tersendiri di dalam kehidupan kami. Bahkan pakai kami anak-anak-Mu untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada, terlebih di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu di kesempatan ini sebentar dalam rangkaian perayaan Natal kami. Kami akan belajar kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggumu. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik, menyimak akan kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam iman, boleh meraih keberhasilan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin terus kehidupan kami, ibadah kami selanjutnya, karena kami sudah berdoa hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Putra Natal itu. Kami sudah datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Febri. Saya persilakan adik-adik untuk berdiri dan kita mengangkat satu pujian, Berani Tampil Beda. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Baik adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Natal bagi kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa merayakan Natal. Walaupun masih ada teman-teman kita yang belum bisa melaksanakannya di gereja secara bersama-sama. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bahkan bersama-sama beribadah Natal melalui online. Nah, mari siapkan hati kita, mari siapkan Alkitabnya di rumah. Yang ada di rumah bawa pegang Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Ayo kita baca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16. Semuanya memperhatikan Alkitabnya ya. Ibu guru akan membacakannya bagi kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin atas firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini telah kita baca bersama pada saat ini. Dan sebagaimana dalam gereja kita, gereja Kibait, mungkin adik-adik sudah banyak yang sudah mendengar firman Tuhan. Karena saya lihat bahwa banyak yang telah melaksanakan Natal. Nah, tema Natal kita dalam gereja Kibait di tahun ini yaitu sesuai dengan yang telah kita baca tadi dalam firman-Nya. Dipilih untuk menghasilkan buah. Nah, saya mau di
perayaan Natal Sekolah Minggu di tahun ini kita akan bersama-sama menjadi anak-anak sekolah minggu yang Tuhan telah pilih untuk diselamatkan. Kehidupan kita juga menghasilkan buah. Jadi tema kita, menjadi subtema kita, perenungan kita yaitu saya mau menghasilkan buah. Ayo adik-adik sama-sama kita ucapkan, saya mau menghasilkan buah. Iya, jadi kita menjadi anak sekolah minggu yang mau menghasilkan buah. Adik-adik, tadi di dalam bacaan kita dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipilih dan diselamatkan. Di hari Natal ini kita sedang memperingati hari kelahiran Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan juga adik-adik sekalian. Yesus datang membawa kabar sukacita bagi dunia ini, bahwa kita yang berdosa, kita diselamatkan melalui Yesus Kristus yang lahir, yang sedang kita peringati hari ini kelahirannya. Dia datang ke dalam dunia karena kasih-Nya kepada kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia memberikan anak-Nya kepada kita. Tetapi setiap orang yang percaya pasti akan diselamatkan. Jadi yang tidak mau percaya pasti akan binasa. Nah, adik-adik, bukan hanya Yesus datang untuk menyelamatkan kita, sehingga kita dipilih menjadi anak-anak yang diselamatkan atau menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi di dalam bacaan kita selanjutnya tadi dikatakan bahwa Tuhan memilih kita supaya hidup kita menghasilkan buah. Nah, pertanyaannya, apakah kita pohon sehingga kita harus menghasilkan buah seperti pohon mangga? Tidak, kita bukan pohon, tapi Tuhan mau kehidupan kita sama seperti pohon yang menghasilkan buah. Nah, pohon yang menghasilkan buah itu adalah pohon yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, tetapi tentu yang menjadi harapan Tuhan bahwa buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang manis, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan buah yang kecut yang membuat muka kita menjadi tidak senyum atau membuat muka kita jelek saat memakan buah yang kecut, atau bukan buah yang busuk, tetapi buah yang manis, buah yang baik. Nah, adik-adik, kehidupan kita harus seperti pohon. Pohon itu supaya dia disukai oleh tuannya, supaya dia bisa dinikmati oleh orang lain, dia harus menghasilkan buah. Nah, coba adik-adik perhatikan di samping kanan ibu guru ada pohon. Pohon ini ya dia mukanya tersenyum. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan buah. Coba buah apa yang dihasilkan? Kasih. Kasih. Dalam firman Tuhan tadi, kalau kita membaca ayat 17, di situ juga bahwa ada perintah Tuhan bagi kita. Buah yang harus kita hasilkan adalah buah kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih itu apa ya? Nah, coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Kasih itu
murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tetapi kasih itu melakukan yang baik atau melakukan yang sopan. Adakah di antara anak-anak sekolah minggu yang tidak sabar? Kalau dulu mungkin karena masa pandemi, masa corona ya, kita harus belajar di rumah, kita harus ibadah di rumah, kita tidak bebas kemana-mana. Pasti ada yang tidak sabaran, suka ngomel-ngomel sama orang tuanya, atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu bukan perbuatan kasih, itu bukan buah yang baik yang harus dihasilkan. Tetapi kita harus menghasilkan perbuatan kasih, yaitu sabar, yaitu murah hati, tidak suka marah-marah, tidak sombong, melakukan yang baik atau yang sopan. Kiranya itu menjadi bagian kita, supaya kita selalu menjadi anak sekolah minggu yang suka tersenyum. Mengapa kita tersenyum? Karena ada sukacita. Buah kita atau perilaku kita menyenangkan hati teman-teman kita, menyenangkan hati orang tua, dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau menghasilkan buah atau tidak melakukan hal yang baik, kita akan sama seperti pohon yang tidak bisa dinikmati oleh orang buahnya. Nah, pohon yang di samping kiri saya ini, dia mukanya sangat sedih, muram, karena orang-orang menjauhi dia. Orang-orang tidak mau datang kepada dia karena dia tidak memiliki apa-apa, sama sekali tidak ada buahnya. Iya. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah menjumpai pohon yang seperti ini, ya, tidak ada buahnya sama sekali. Tuhan Yesus mengutuk pohon itu karena saat itu Yesus lapar. Tetapi ketika dia menjumpai pohon, pohonnya lebat, daunnya lebat, tumbuh subur, tapi tidak ada buahnya. Makanya Tuhan mengutuk dia. Nah, kita tidak mau sama seperti pohon ini, tetapi kita mau menjadi pohon atau anak Tuhan yang menghasilkan buah, supaya sukacita Natal yang sedang kita peringati hari ini di tanggal 25 Desember, kita selalu tersenyum dan orang lain juga tersenyum kepada kita karena kita menjadi anak sekolah minggu yang menghasilkan buah, yaitu buah kasih. Ya, jadi ada di sekolah minggu yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, yang sedang merayakan Natal bersama-sama. Mari di dalam kehidupan kita, kita menjadi anak Tuhan, menjadi anak sekolah minggu yang mau menghasilkan buah yang baik, buah kasih, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang tua kita di rumah, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, di sekolah juga, dan juga terlebih menyenangkan hati Tuhan. Ada lagu yang begitu favorit bagi ibu guru. Kita harus menjadi anak terang, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia membawa terang. Nah, terang itu ada di dalam diri kita kalau kita sudah percaya kepada Dia. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi terang atau menghasilkan buah dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita pergi, kita harus menghasilkan buah. Jadi hari ini dalam pembacaan firman Tuhan kita, dalam perenungan firman Tuhan kita mau belajar. Kita katakan pada diri kita masing-masing, saya mau menghasilkan buah. Ayo teman-teman, ayo adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita katakan, saya mau menghasilkan buah.
dan buah itu adalah buah yang baik, buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya damai dan sukacita Natal menjadi bagian kita bersama. Selamat berbuah teman-teman, hasilkanlah buah yang baik, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami bisa belajar bahwa hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami mau menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui momen Natal di tahun 2021 ini kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu gereja Kibait yang siap dan mau menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan mengangkat satu pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami datang mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat ibadah perayaan Natal sekolah minggu pada hari ini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan terimalah persembahan syukur kami ini. Dan Tuhan berkati sehingga dapat bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, persembahan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini. Saya persilakan adik-adik untuk berdiri dan kita mengangkat satu pujian, jangan takut pada apapun. Dan doa penutup sebentar dipimpin oleh Bapak Pendeta. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan.
Yesus hidup dalammu. Saat teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Tuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Kepada hambanya kami persilakan. Oke, mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu dalam sepanjang penyembahan perayaan Natal saat ini. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Karena itu, anak-anakku sekalian, tetap renungkan segala firman Tuhan untuk tetap menghasilkan buah. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, untuk itu terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih karunia Allah Bapa serta tuntunan penyertaan Roh Kudus tinggal kiranya menyertai kamu sekalian saat ini hingga hari Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua melantik sale-salenya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau menghasilkan buah dimanapun adik-adik berada. Sampai bertemu di Natal berikutnya. Hari Persekutuan Sekolah Minggu Klasis Parepare mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati.